menyampaikan pengumuman, sebagai koordinator, sebagai host, semua ambil bagian ya, mempersembahkan persembahan. Jangan engkau abaikan kesempatan ini. Kalau engkau abaikan kesempatan ini, akan sayang sekali ya. Berkat itu akan hilang, saudara tidak akan mendapatkan itu kembali ya. Jadi kita kasih kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, ayo bersama-sama ya. Nah, saudara, sehingga pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik ya, saudaraku. Sehingga semua saudaraku tentang amanat agung, persiapan penuaian jiwa-jiwa ini bisa cepat terlaksana dengan baik ya. Memang Tuhan punya langit dan bumi, Tuhan kaya akan segalanya. Dia nggak butuh uang kita ya. Dia nggak butuh duit kita, tapi yang namanya pekerjaan Tuhan itu butuh dana. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita semua yang diberkati Tuhan, seorang imam memberkati saudara dengan firman, dapat seri khotbah pengajaran. Nah, saudara-saudara pun diberkati dan saudara bisa mempersembahkan persembahan itu sebagai rasa syukur saudara kepada Tuhan. Amin ya. Oke. Nah, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu, terdapat dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 3 ya. Kemarin tadi pagi kita baru menyelesaikan Ibrani pasal 4 ya. Dan malam ini kita sudah masuk di Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan bahas ayat ini ya saudaraku. Dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Yang apa Bapak Ibu? Yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam teladan persembahan seorang imam ya. Jadi Bapak Ibu penting engkau memberikan teladan saudaraku ya, baik sebagai koordinator, sebagai host, sebagai menaikkan doa profetik, menyampaikan pengumuman, engkau menjadikan dirimu adalah teladan ya. Ketika engkau mulai mentaati ini Bapak Ibu, maka saya percaya Tuhan pun tidak eman-eman memberkati saudara sekalian ya. Saudara, Bapak Ibu, saya ingatkan kita semua waktu kita mempersembahkan persembahan, jaga sikap hati dengan baik ya. Jaga sikap hati dengan baik ketika engkau mempersembahkan persembahan. Nah, suatu hari saya mau kasih kesaksian juga. Pada waktu saya mau pulang liburan ke Ambon, itu biasanya bulan Desember. Karena orang tua saya, mama saya itu, dia buka pelayanan di Ambon itu, anak rohaninya itu banyak sekali. Dan rata-rata mereka anak rohaninya ini pengusaha semua. Dan kebanyakan pengusaha ini mereka bergerak di bidang restoran, saudara. Jadi dia biasa panggil saya pulang ke Ambon, Bapak Ibu, untuk bantu pelayanan dia. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pada saat itu saya mau pulang, ada seseorang telepon saya, dia minta untuk datang ke rumahnya. Dan waktu itu saya datang ke rumah dia, dan dia memberkati saya karena dia dengar saya mau pulang ke Ambon. Saudara, dia kasih sejumlah uang di dalam amplop putih, saya bersyukur dan saya doakan orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, ketika saya dalam perjalanan pulang, Bapak Ibu, hati saya sukacita sekali ya, karena saking senangnya mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, John, apa yang kau terima itu bagikan buat teman-temanmu. Waduh, tiba-tiba saya kaget, saudaraku. Dalam hati saya, siapa teman-teman ini? Roh Kudus ingatkan kemarin kan ada 2 temanmu datang, mereka menceritakan, mereka tidak punya uang, uangnya sudah habis. Dan mereka berdoa dengan saya pada waktu hari kemarin. Dan hari ini saya dapat uang itu Bapak Ibu. Roh Kudus suruh kasih, bagikan kepada mereka. Wah, akal saya mulai main. Oh Tuhan gak bisa nih. Mereka ini seringkali menjengkelkan, menyakiti hati saya, membuat saya ini marah. Tapi Roh Kudus bilang gini, John, ingat ya, manusia itu mengasihi karena ada 3 sebab. Ya, dia mengasihi karena kasih karena. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia mengasihi itu adalah kasih supaya ada tujuannya, motivasi. Ya misalnya saya mengasihi Ibu Rosalin ya karena Ibu Rosalin mengasihi saya. Itu kan kasih manusia. Lalu yang kedua, saya mengasihi Bu Rosalin supaya Bu Rosalin mengasihi saya. Nah, ini ada motivasi, minta imbal balik. Ya. Lalu yang ketiga, saya mengasihi Ibu Rosalin jikalau apabila Ibu Rosalin mengasihi saya. Jadi ada syaratnya, ada tuntutannya. Lalu Roh Kudus bilang, tapi aku tidak seperti itu John. Aku mengasihi kamu dengan kasih walaupun. Bukan dengan kasih supaya, kasih sebab,
kasih jikalau, tapi aku mengasihi kamu dengan kasih walaupun. Walaupun kamu berdosa, kamu tidak taat, tidak setia kepadaku, aku tetap mengasihimu. Oh, waktu saya dengar suara itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya sampai di mes, tempat saya tinggal di asrama itu. Saya panggil dua teman saya bilang, besok saya mau pulang ke Ambon. Ini ada berkat, dan Roh Kudus suruh saya bagikan buat kalian. Dan Bapak Ibu, ketika saya memberkati kedua teman saya bilang, kalau ada kelebihan dari situ, bagikan juga buat teman-teman lain. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya berangkat sampai di Ambon, saya pelayanan, terus saya mau pulang ke Surabaya, saya diberkati Tuhan Bapak Ibu. Apa yang saya tabur kepada kedua teman saya, imam yang melayani ini, Tuhan gantikan Bapak Ibu. Ya, Tuhan gantikan 10 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan benar-benar saya ingat firman Tuhan. Orang yang menabur akan menuai. Ya, menuai berapa kali lipat? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Engkau tidak akan jatuh miskin. Engkau tidak akan melarat. Asal engkau tahu tempat yang tepat untuk engkau tabur. Yaitu di tanah yang subur. Saudara-saudaraku ya. Bless me and my God bless you. Berkati saya dan Tuhan yang saya layani. Yang memberkati saudara dengan firman Tuhan. Saudara memberkati saya dengan berkat secara jasmani, secara keuangan. Tuhan yang saya layani memberkati saudara-saudara sekalian. Katakan amin ya. Amin. Jangan takut, saudaraku. Apapun pelayanan saudara malam ini, ayo belajar menabur ya. Menabur, usahakan ada benih. Kalau benih itu engkau tahan, engkau tidak tabur, maka saudaraku, engkau akan kehilangan kesempatan, engkau menabur sudah tidak ada lagi ya kesempatan. Nah, mumpung masih ada waktu, ada hidup, ada nyawa, ada nafas, ayo kita belajar menabur ya. Oke, mari kita lihat dari 3 kebenaran ini, siapakah dia orang percaya yang mengerti mahkota abadi dalam teladan persembahan seorang imam. Ya, kita lihat saudaraku. Dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Yang memiliki ada 3M ya. Dia orang percaya yang memiliki 3M. Kita akan lihat apa itu prinsip 3M. Kita akan belajar sama-sama ya malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama apa itu 3M. Maka ini dia saudaraku, kita pahami bersama-sama di malam hari ini ya. Oke, M yang pertama yaitu mengerti. Bilang mengerti. Ya. Mengerti. Mengerti apa saudaraku? Mengerti setiap imam besar dipilih dan ditetapkan. Siapa yang ditetapkan? Allah sendiri yang menetapkan dia seorang imam besar ya. Bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah ya. Jadi imam besar ini selalu berhubungan dengan Allah, namun pelayanan dia ini bagi manusia ya. Mari, itu sudah ketetapan Tuhan. Kita lihat ya, manusia itu adalah umatnya. Kita lihat Ibrani 5 ayat 1. Ya. Ini turun sudah sedikit Pak John. Oh, turun sedikit. Ini ya. Oke. Ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Dia adalah orang percaya yang memiliki apa saudaraku? Memiliki prinsip 3M ya. Ini dia. Prinsip 3M itu apa saja? Yang pertama, ya, M yang pertama mengerti. Ya. Bilang mengerti dulu. Amin. Jadi ketika engkau mengerti tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, engkau melakukan dengan sukacita. Karena apa? Engkau sudah belajar. Karena engkau sudah belajar, engkau ngerti ya Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat ya, mengerti setiap imam besar dipilih. Siapa yang pilih dia? Allah yang pilih ya. Setiap imam besar yang dipilih dan ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah sendiri ya. Manusia. Bagi manusia. Manusia ini yaitu umatnya, umat pilihan Allah. Dalam hubungan mereka dengan Allah. Mari kita lihat ya. Ibrani 5 ayat 1. Ya, Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Amin. Amin. Kita ini berhutang dosa kepada Tuhan. Tuhan sudah ampuni segala dosa kita. Ya, sehingga kita ini punya rasa kamsianya, rasa terima kasihnya, rasa dangke banyak ini kita berikan kepada Tuhan ya. Sehingga dengan kita mempersembahkan korban kepada Tuhan itu sebagai rasa syukur karena apa Bapak Ibu? Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Amin ya. Jadi ini dulu. Yang pertama, mengerti setiap imam besar
dia dipilih dan ditetapkan Allah bagi manusia ya, dalam hubungan mereka dengan Allah, saudaraku. Ini dia yang pertama ya. Oke, mari kita lihat saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku, prinsip yang kedua dari M yang kedua ini dia ya, mengerti mahkota abadi dalam teladan persembahan seorang imam. Ya, kita akan lihat. Teladan yang kedua yaitu dia adalah orang yang memahami. Memahami apa, saudaraku? Dia memahami kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagaimana, Bapak Ibu? Bahwa ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, ya. Jadi seorang imam ini bertugas untuk apa? Bisa mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, Bapak Ibu, ya. Sehingga imam ini mendoakan mereka, membimbing, menuntun mereka ke jalan yang benar, ya. Itu tugas seorang imam. Mari kita lihat Ibrani 5 ayat yang kedua. Ya. Ibrani 5 ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Amin. Ya, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, ya. Jadi seorang imam ini kan dia juga memang manusia yang memang harus bisa memahami manusia-manusia yang jahil dan manusia-manusia yang sesat ini, saudara. Nah, karena itu memang tugas seorang imam itu berat, ya. Dia harus membimbing umatnya untuk lebih hari lebih dekat dan mengenal Tuhan dengan benar, ya. Itu dia. Maka itu, saudara, kita belajar teladan dari persembahan seorang imam ada di sini, ya. Yang memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan perhatiannya, memberikan pelayanannya kepada umatnya, Bapak Ibu. Oke. Ini saudaraku. Yang ketiga, mari kita akan lihat setelah dia sudah memahami. Baru yang ketiga yaitu mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui kehendak Tuhan harus, mengharuskan, ya, mengakui kehendak Tuhan yang mengharuskan dia mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban karena apa? Karena dosa, ya. Bukanlah umat Tuhan saja, tetapi dia juga, seorang imam juga mempersembahkan korban. Jadi semua kita pelayan-pelayan Tuhan ini bukan saja jemaat yang mempersembahkan korban, tapi kita juga sebagai orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan, kita pun dapat mempersembahkan korban, ya. Saudaraku, jadi itu, saudara. Sekarang kan kita sudah pegang HP di tangan kita, toh. Jadi sekarang kan sudah teknologi canggih. Jadi saudara bisa persembahkan persembahan itu tanpa kantong kolektif pun. Saudara nanti bisa scan, ya, bisa scan QRIS, ya, nomor itu QRIS, saudara langsung bisa scan. Silakan, saudara mau persembahkan persembahan berapa? Kau berikan dengan murah hati, ya. Ketika kau berikan dengan murah hati, baru engkau bisa, ya, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Oke, kita akan lihat ayatnya, ya, Ibrani 5 ayat yang ketiga. Ya, Ibrani 5 ayat yang ketiga. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Amin. Amin, ya. Bukan saja bagi umat, ya, umat Tuhan yang mempersembahkan korban, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini siapa? Pelayan Tuhan yang melayani sebagai imam selaku, ya. Jadi semua yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja CLCC, baik mulai dari koordinator, host, kemudian yang menaikkan doa apa selaku, ya, doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, bahkan selaku ambil bagian dalam pelayanan apapun, ya, dalam pelayanan doa deklarasi apa saja, ya, baik multimedia, semua kita, Bapak Ibu. Ayo kita belajar mentaati Tuhan, ya. Ketika kita sudah mentaati Tuhan, baru kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja, ya, yang tadi saya saksikan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kamu mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, Bapak Ibu, jangan dengan berat hati, ya. Jangan saudara-saudara mulai memikirkan suatu hal-hal yang memberatkan saudara. Tidak, ya, persembahan itu bukan tujuan untuk membebani saudara, tidak. Justru persembahan yang kau berikan kepada Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap langit memberkati saudara sekalian. Ya, katakan amin. Haleluya.
Oke, lalu kita akan lihat sekarang kalau begitu apa dong hasilnya. Kita akan lihat ya, hasil yang akan kita miliki dalam hidup ini. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan lihat ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu apa saudara? menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Oke, kita akan lihat ya, hasil yang pertama ini dia. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu imam besar, persembahan, mempersembahkan persembahan dan korban itu karena apa? Karena dosa, ya. Jadi kenapa ada persembahan-persembahan itu? Karena ada dosa yang dipakai untuk apa, saudaraku? Kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan ya sebagai rasa terima kasih kita atas pengampunan yang Tuhan berikan ya. Karena itu kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara masih ingat ya, Maria Magdalena, seorang wanita ya yang berdosa, hidup dalam dosa kenajisan percabulan. Pada saat dia tahu Yesus telah mengampuni segala dosanya, dia yang paling banyak berterima kasih. Apa yang dia lakukan? Dia bawa minyak narwastu, ya, minyak yang paling mahal, itu nilainya, harganya itu sama seperti upah seorang pekerja dalam setahun, Bapak Ibu. Dia persembahkan itu kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan sangat diberkati, Tuhan sangat senang. Tuhan berkata, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih untuk pengampunan dosanya, dia akan selalu diingat. Jadi Tuhan tidak ingat masa lalu dia, tapi Tuhan ingat apa yang dia perbuat masa kini, dan Tuhan sediakan yang terbaik untuk dia di masa yang akan datang. Amin ya. Kita lihat dulu Ibrani 5 ayat 1. Ibrani 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Amin. Amin ya. Oke, ini yang pertama. Sudah dicatat poinnya? Sudah, Pak John. Oke, kita lihat poin yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia sadar. Dulu nggak sadar ya. Nah, sekarang dia mulai sadar. Dia sadar apa? Sadar diri. Bahwa karena ia sendiri juga penuh dengan kelemahan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena itu kita mau memperbaiki kelemahan, kekurangan kita ini, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui kasih kita yang kita nyatakan kepada Tuhan melalui persembahan itu. Kita lihat ya, Ibrani 5 ayat yang kedua. Ya, Ibrani 5 ayat yang kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Amin. Karena ia sendiri penuh dengan kelemahannya, maka orang-orang yang penuh dengan kelemahan, dia butuh Tuhan untuk memperlengkapi kelemahannya, sehingga dia nggak lemah terus. Amin, Bapak Ibu ya. Saudara hari merasa lemah di mana, saudara? Saudara merasa lemah di dalam apa, saudaraku? Cintamu kepada Tuhan, atau imanmu kepada Tuhan sedang lemah, atau kesetiaanmu kepada Tuhan sedang lemah, atau ketaatanmu kepada Tuhan sedang lemah, minta Tuhan kasih kekuatan ya, supaya engkau bisa, Bapak Ibu, diperlengkapi sehingga engkau tidak lemah. Kalau orang lemah nggak diperlengkapi, nggak dikuatkan, dia akan jatuh ya. Kalau dia jatuh, dia akan hancur, Bapak Ibu. Oke, ini dia ya. Mari kita lihat yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mempersembahkan korban, ya, mempersembahkan korban karena apa? Karena dosa. Bukan bagi umat Tuhan saja, tetapi bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu bukan saja jemaat yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, tapi imam juga mempersembahkan ya. Baik saya sebagai gembala mempersembahkan,
Dan Bapak Ibu sekalian yang ambil bagian dalam pelayanan ya, saudara mempersembahkan persembahan. Jadi seorang imam, seorang pelayan Tuhan jadi teladan, jadi contoh yang baik. Supaya apa? Jemaat itu bisa ikut ya Bapak Ibu, bisa ikut teladan yang baik. Kalau saudara-saudara melayani tapi saudara tidak menjadi teladan yang baik Bapak Ibu, maka saudara-saudara tidak menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan ya. Dan percayalah Bapak Ibu, pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki tidak akan terbuka bagi saudara. Kenapa? Karena ketika engkau menahan berkat yang harusnya engkau persembahkan, Tuhan pun akan menahan berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ya, Dia menahan semua yang menjadi kebajikan, kemurahan Tuhan ditahan karena saudara sendiri menahan itu. Ya, karena itu jangan ditahan. Ayo cepat salurkan. Saudara salurkan dan saudara akan terima lebih banyak lagi. Saya ajak kita nanti membuat satu simulasi ya. Oke, tolong Bu Rosalin perdengarkan ayat ini, ayat 3 ya. Ibrani 5 ayat yang ketiga. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Amin. Amin ya. Jadi bukan saja bagi umat yang mempersembahkan persembahan, umat yang datang, yang dilayani, tapi semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani juga mempersembahkan ya bagi dirinya sendiri. Jadi ketika kau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu engkau mempersembahkan bagi dirimu sendiri Bapak Ibu ya. Engkau sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya kalau engkau tidak mempersembahkan pada Tuhan, nah itu namanya engkau berbuat jahat kepada dirimu sendiri ya. Berarti ada sesuatu yang harus saudara-saudara perbaiki. Oke, saya ingin malam ini kita buat satu simulasi dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kita buat satu simulasi, coba saudara-saudara buka tangan begini. Buka tangan. Ya, semua buka tangan di hadapan Tuhan ya. Ingat di tanganmu ada kuasa Tuhan. Mari bilang, terima. Terima. Saudara sudah terima di tanganmu? Saudara genggam ya, bilang kasih. Kasih. Oke, terima. Terima. Kasih. Kasih. Terima. Kasih. Terima 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 kasih. Kapan berhentinya Bu? Kapan berhentinya Pak? Enggak pernah berhenti. Selama engkau terima, engkau kasih, tidak akan pernah berhenti, tidak akan habis. Tapi kalau engkau terima, engkau tahan, engkau terima, engkau tidak kasih, maka semua itu akan terhambat. Semua itu akan terganjal, Bapak Ibu. Ya, karena ada sesuatu yang salah di sini, Bapak Ibu. Engkau tidak melakukan akan segenap akan firman Tuhan, ya. Jadi yang rugi bukan Tuhan, rugi adalah diri saudara sendiri, ya. Saudara tidak memberkati hamba Tuhan, saudara rugi sendiri, Bapak Ibu. Ya, jangan takut Bapak Ibu, ya. Memberkati hamba Tuhan, engkau tidak akan jatuh miskin. Justru hamba Tuhan yang benar, yang kerja keras siang malam, ya, pagi siang malam, saudaraku, bekerja untuk menaburkan benih firman, merenungkan firman dan membagikan bagi saudara, dan itu adil namanya, ya. Nggak mungkin Bapak Ibu engkau makan di restoran A, engkau bayar di restoran B. Nggak mungkin Bapak Ibu. Engkau makan di restoran A, engkau bayar di restoran A. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Seperti itu. Saudara dapat firman Tuhan, saudara berkati hamba Tuhan, memberi makanan-makanan rohani setiap hari bagi saudara, saudara tidak akan jadi rugi. Amin. Dan ketika engkau memberkati hamba Tuhan, itu namanya adil. Dan pada saat Tuhan memberkati saudara juga itu namanya adil. Katakan amin ya. Sehingga kita tahu menghargai jeripaya orang-orang yang benar-benar berjuang di lapangan. Amin Bapak Ibu ya. Ayo minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini kau belum melakukannya, minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan saudara belas kasihan, memberikan saudara pintu rahmat, pintu mujizat, pintu kemurahan Tuhan, supaya pintu-pintu berkat dibukakan ya bagi saudara dan saya. Oke. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oke, Ibu Indriani akan berdoa buat kita semua di malam ini. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, firman-Nya luar biasa ya. Kita menabur pasti menuai. Ya, percaya ya. Kalau kita memberikan kepada hamba Tuhan itu tidak sampai kita kekurangan ya. Pasti Tuhan ganti yang terbaik sesuai dengan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kami akan melakukan
yang terbaik Tuhan. Dan berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang ikut Zoom ini akan memberikan yang terbaik Tuhan. Berkatnya kepadamu Tuhan, dan Kau akan mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Amin. Amin. Percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu percaya Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kalau kita menabur Tuhan, pasti akan menuai. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kan kami tahu Tuhan, Kau segalanya bagi kehidupan kami, dan Kau Allah yang mempunyai sumber berkat Tuhan pada kami, dan kami akan melakukan yang terbaik Tuhan. Ampuni Tuhan bila kami melakukan kurang baik Tuhan, dan kurang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebihan, artakan kerajaan, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika hamba-Mu mengandalkan Engkau ada berkat, ada mujizat Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Berkati yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan. Yang mengalami masalah Tuhan, bukakan satu persatu Tuhan. Pintu-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan selalu mengalir, dan mujizat-Mu masih ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan malam ini ya. Oke, Tuhan memberkati Bu Indriani, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Halo Bu Yeti. Ya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarmunan MA. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja LCD malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, malam ini kita semua sehat berkat Tuhan Yesus, dan kita mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan malam ini selanjutnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Yeti. Saya akan menaikkan doa profetik. Setelah itu kita akan sama-sama aminkan dengan I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan
Gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lautan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lince. Terima kasih, sama-sama. Amin. Oke. Terima kasih Ibu Lince Rompas yang sudah menaikkan doa profetik di malam hari ini. Dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Willy Hukun. Dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Yeti untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita dapat dikirim melalui scan barcode BCA di sini atau langsung ditransfer ke nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silistawati dengan nomor HP tertera. Ya, demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Saya kembalikan. Oke, Tuhan berkati Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua yang telah menyampaikan pengumuman ya buat kita semua malam ini. Tuhan berkati Bu Weli. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Baik. Terima kasih Ibu Willy Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kita doa deklarasi untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan bagian tugas di malam hari ini. Nomor 1, Bapak Hendro.
Nomor 2 Ibu Fang Fang Lei. Nomor 3 Ibu Jaju Kuswandi. Nomor 4 Ibu Indriani. Ibu Padarman Lim belum itu, Padarman Lim. Padarman Lim belum. Nomor 5 Pak Darmawan. Nomor 6 Pak Fransanti. Oke. Ya, sudah dicatat ya oleh orang tua kita, Bro Salin. Oke. Sudah siap, Pak Baik, John. kita akan menaikkan doa deklarasi yang akan dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan. Lagi ibadah, Mit. Ya, nomor 1, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. 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 Terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Dalam Ibu nama Fang Fang Yesus. Lai. Ibu Fang Fang Lai. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Yayu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang bersoal. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Darmawan. Saya. Terima kasih Bu Rosalin. Oh, Indriani. Oh, sorry. Bu Indriani dulu ya. Ya, nomor 4, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Darmawan. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Haleluya, amin. Amin. Terjadilah. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Pak Frans Angki. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Thank you, Lord. Aku percaya malam hari ini akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat kita yang telah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali bersama dengan Ibu Rosalin yang sudah memandu kita malam ini. Tuhan berkati. Amin. Ya, amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi di malam hari ini. Dan selanjutnya ibadah sudah selesai. Untuk doa berkat akan dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta ya. Ya, siapa? Ini? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa kita ya. Di malam hari ini sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian dulu bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sangat indah dan luar biasa. Pak Darmawan Lim, apa mau nyanyi satu pujian buat kita semua malam ini, Pak Darmawan? Ya, siap Pastor. Saya akan nyanyi satu lagu pujian penyembahan untuk Tuhan ya. Kiranya pujian penyembahan ini bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bentar ya, saya lihat judulnya dulu ya. Oke.
Bentar ya Pak Sojon ya. Cari Oke, judulnya baik. dulu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh iya, oke. Amin. Ya, udah ketemu judulnya. Makasih Pak Sojon. Ya. Sebenarnya lagu ini bisa memberkati saya sendiri dan keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Engkau janjikan, ku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, benar Bapa, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Engkau janjikan, ku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Segala kemuliaan ke Tuhan. Makasih Pak Sojon. Ya, terima kasih Pak Darman Lim untuk pujian yang sangat indah sekali dari Kota Medan bersama dengan istrinya Ibu Hana Nova. Tuhan berkati semua di sana ya. Ya, makasih. Oke, baik teman-teman semua, mari kita yang percaya angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ketika namamu disebutkan malam ini, kuasa Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Kuasamu bekerja untuk Ibu Indriani, kuasamu bekerja bagi Ibu Rosalin, kuasamu bekerja bagi Pak Frans Angki, kuasamu bekerja bagi Pak Darman Lim, kuasamu bekerja bagi Ibu Sian Liang, kuasamu bekerja bagi James Cindy Johan, kuasamu bekerja bagi Pak Hendro, kuasamu bekerja bagi Ibu Linca Rompas, kuasamu bekerja bagi Ibu Marta, kuasamu bekerja bagi Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, kuasamu bekerja bagi Ibu Weli Hukubun, kuasamu bekerja bagi Ibu Pang Panglai, kuasamu bekerja bagi Ibu Yeti, kuasamu bekerja bagi Ibu Sinda, bagi Cindy Johan James,
Kuasa-Mu bekerja juga bagi Ibu Melewati, Kuasa-Mu bekerja bagi semua yang hadir malam ini. Tuhan, berkati kebaktian malam ini, Bu Yeti dan tim yang sudah melayani, dan berkati kebaktian besok pagi, buat Tanasya dan tim akan melayani, berkati kebaktian juga. Ya Tuhan, besok siang kami percaya dalam ibadah doa mujizat siang 1 jam, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami berkati Vanuela Kuliner dan Hana Lim Kosmetik yang ada di Medan, dan apapun usaha dari anak-anak Tuhan malam ini, semua diberkati, bisnisnya, keuangan, keluarga, kesehatan, juga anak cucu, semua diberkati untuk studinya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Pak John. Ya, Pak Frans. Ya. Pak John, saya boleh tanya, Pak John. Ya. Selamat malam, Mbak Pendeta. Malam, Bu Meli. Ya. Friend Angki, Pak Hendro. Ya, semua. Salam ya. Terima kasih Pak Sojon, doa-doanya. Ya, Pak Darmawan, Tuhan berkati semangat ya. Lalu Ya, Pak Hendro, terima kasih Pak John atas doa-doanya. Ya. Salin, berkati teman-teman, sebelum kita berpisah, kita dengarkan pertanyaan Pak Frans ya. Pak Frans mau tanya apa, Pak Frans? Yang saya kirim ke Pak John itu. Nah, saya mau tanya Wilson, itu tembok. Sorry, saya kurang dengar. Bagaimana Pak? Mungkin. Wilson A. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, Pak Frans, bisa buka mic-nya lagi? Pak John, terima kasih. Iya, itu Wilson Arch itu apa itu tembok harapan itu Pak John? Itu bukit yang bangsa Israel jalan menuju ke Bait Allah itu ya, atau bukan? Oh gitu ya. Oke, itu nanti saya coba pelajari dulu ya supaya saya bisa memberikan jawaban yang akurat ya. Oke, Pak John. Wilson Art ya. Oke. Ya. Untuk berjalan ke tembok ratapan itu ya. Seperti yang itu Tuhan Yesus berbicara kepada Benyamin Netanyahu itu, Pak John. Oh, itu oke. Baik. Ya. Ya, memang itu saya dengar cuma sepintas belum sampai selesai, tapi paling tidak oke, semua itu ada di dalam ini ya, agendanya Tuhan. Jadi kita serahkan pada Tuhan ya. Bahwa bangsa Israel ini bangsa pilihan Allah. Jadi tugas kita semua Bapak Ibu malam ini saya ajak kita, siapa yang hari ini sudah pergi ke Israel, yang sudah pernah pergi ke Israel, lambaikan tangan. Pak Frans Angki sudah ya, yang lain belum ya, Ulince sudah ya. Oke, Bu Rosalin mungkin juga sudah, Bu Jajuk mungkin sudah, tapi yang belum, tugas saudara mulai malam ini berkati bangsa Israel ya. Saya berkati bangsa ini tahun 1997. 3 tahun kemudian, 1997, 98, 99, 2000 langsung berangkat ke Israel. Tuhan ya menyediakan semuanya. Nah, saya percaya semua kita kalau kita ngerti firman, kita lakukan, kita akan diberkati ya. Jangan ikut-ikutan yang lain mengutuki bangsa Israel. Percuma Bapak Ibu ya. Kita berkati bangsa ini karena memang mereka sudah diberkati Tuhan. Amin. Semangat ya Bapak Ibu. Pak Frans, nanti saya pelajari itu baru saya bisa kasih jawaban ya. Memberkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Ya. Pak Sojon, bisa sedikit waktunya boleh? Sedikit saja. Oke. Berapa menit aja? Halo? Ya, silakan. Pak Sojon, ini saya mau sedikit sharing aja, sharing singkat saja. Ini gini Pak Sojon, saya kemarin kan ada terharu menyaksikan filmnya Crash kan, The Last Supper kan. Di situ teman-teman boleh nonton itu film kan, bagus loh. Ada pesan terakhir Yesus kepada Petrus kan, itu sama juga pesan Yesus untuk kita. Ketika Yesus menanyakan, benarkah engkau mengasihi aku kan? Nah, ternyata kan selama yang kita dengar kan, gembalakanlah domba-dombaku kan. Ternyata Yesus menjawab lebih spesifik di situ. Ya, teman-teman bisa lihat itu ada tiga jawaban yang Tuhan kasih ke Petrus, yang kasihkan ke kita. Salah satunya adalah rawatlah domba-dombaku. Ya, rawatlah domba-dombaku. Terus Petrus tanya, dengan apa kita rawat? Bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan saya, dengan kekuatan saya. Yang kedua, kasih makan domba-dombaku.
kasih makan domba-dombaku kan, bukan dengan kekuatanmu tapi dengan saya. Itu artinya spesifik sekali menurut saya. Saya sangat menerima, setelah menerima itu saya jadi lebih bersemangat untuk mengerjakan penginjilan. Karena waktu kita di dunia kan tidak banyak ya. Amanat agung kita harus selesaikan ke Tuhan supaya nanti kita kelak jumpa Yesus. Yesus tanya kita, benar gak engkau mengasihi aku? Kita bilang, benar Tuhan, aku sungguh belajar. Saya tidak berani bilang, ya Tuhan saya mengasihi. Kami mau belajar lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi engkau. Seperti yang pertanyaan terakhir di The Last Supper itu, bagus filmnya, teman-teman boleh nonton. Karena itu juga untuk film rohani yang bagus setelah film Kristus yang terdahulu ada. Dia lebih menceritakan tentang kehidupan murid-muridnya, khususnya Rasul Petrus yang membawa 3.000 pertobatan itu. Nah, itu saya merasa diberkati, jadi sehingga saya sharing singkat saja. Satu lagi saya lupa apa perkataan Yesus itu ya. Apa yang Tuhan katakan supaya Petrus kerjakan. Nah, supaya juga kita kerjakan, supaya saya juga kerjakan. Mungkin nanti setelah saya ingat nanti emang benar ya Pastor John, Alkitab tidak merinci secara spesifik ya apa yang Tuhan katakan, tapi ada kata-kata spesifik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di film itu diungkapkan apa perkataan Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai anaknya, sebagai orang percaya gitu. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih Pastor John. Ya, makasih Pak Darmawan. Yesus katakan barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Amin. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan ya. Jadi perintah Tuhan dalam konteks ini di dalam Yohanes 21 itu kan tentang memberi makan domba-domba ya. Feeding my lamb. Jadi tugas gembala itu dia memberi makan domba-domba ya. Dia berikan makan merawat ya domba dengan rumput yang hijau, bukan rumput kering Bapak Ibu sekalian ya. Dia bawa air ke air yang tenang, ke sungai untuk diberi minum sehingga domba itu dia hidupnya terpelihara ya. Makanan rohani dapat, minuman rohani dapat, yaitu firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Oke, semangat sampai kita ketemu. Terima kasih Pak Darmawan sudah sharing semua ya. Berkati Bu Lince, Pak Frans semuanya ya, Bu Indriani. Oke, Jem, Bu Marta semua ya, Bu Pak Live, salam buat semua di rumah. Bye bye. Selamat malam. God bless you. Bye bye. Amen.